warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang sholat yang harus ada niat imaman, ada 4, yaitu Jumat, sholat yang diulangi dalam waktunya, kemudian sholat dinadari wajib, kemudian sholat jamak fil matar karena ada hujan pada zaman dahulu di Mekah. Sekarang sebabnya sudah tidak ada. Faslun, sekarang kita pelajari tentang pasal yang menjelaskan syurutul qudwati. Syaratnya menjadi makmum itu ada 11, ahada asyara. Artinya kita bermakmum terus makmum kita itu menjadi sah. Ini ada 11. Kalau 11 nanti tercukupi berarti kita sholatnya makmum menjadi afsah. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholat imamihi bihadasin aw ghairihi, yaitu si makmum, kita yang bermakmum ini tidak tahu batalnya sholatnya imam, baik itu dengan sebab hadas atau sebab yang lain. Meskipun sebenarnya imam itu sholatnya batal, tapi kita sebagai makmum tidak tahu dan imam diam saja, maka sholat kita tetap sah. Contoh, imamnya itu setelah di tengah sholat ingat, saya tadi kan sudah hadas, tapi kemudian mungkin imamnya mau berhenti itu malu dan sebagainya, termasuk imam yang jahil ini contoh saja, akhirnya diteruskan karena gengsi, afsah, sah tidaknya ibadah kalau dibandingkan dengan gengsi. Ya contoh aja kan kadang ada seorang dilanjutkan sholatnya sampai salam, terus maka makmum itu semuanya menjadi sah. Sebagaimana imamnya, ya imamnya harus sholat lagi karena dia tahu betul sholatnya dalam hadas. Maka itu seperti itu. Contoh lagi, yang makmum ini adalah mazhab Syafi'i, bermakmum kepada orang yang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memegang kemaluannya itu tidak batal. Masa farjahur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang orang bermadhab Syafi'i tadi yakin, wah ini madhab Syafi'i punya etikot megang kemaluannya tidak membatalkan wudu. Maka kalau dia yakin seperti itu, terus punya sangkaan yang kuat bahwasanya misalnya kita itu dia gugur-gugur dan sebagainya, maka itu sholatnya menjadi batal. Beda dengan kefahaman bahwasanya seorang bermadhab Syafi'i Hanafi itu kalau berbekam fasdun itu membatalkan wudhu. Tapi untuk kita sebagai madhab Syafi'i tidak. Yang dilihat adalah etikot makmumnya, bukan etikot imamnya. Jadi makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imam, makmumnya tetap sah. Kemudian yang kedua, wa ala ya'taqida wujuba qadhiha alaihi. Jadi makmum ini tidak punya keyakinan bahwa sholatnya imam ini adalah sholat yang nanti wajib dia mengulanginya, karena sholatnya mungkin sholat kehormatil waktu atau sholat faqidut tauhid, dia tidak memenuhi syarat syaratnya untuk sholat, misalnya tidak bisa bersuci dengan air ataupun dengan debu, atau dia mungkin tayamum tapi tayamum di daerah yang ghalibnya umumnya banyak air, atau dia tayamumnya karena libatin, karena dingin, itu boleh, tapi sholatnya harus diulang. Nah, maka kalau makmum itu tidak punya keyakinan seperti hal tersebut di atas, maka jamaahnya sah. Tapi kalau makmum punya keyakinan, wah ini imam ini sholatnya sholat yang nanti wajib diiadah, maka sholat kita sebenarnya sudah tidak sah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alayakuna makmuman. Imam yang kita makmum ini tidak makmum lagi pada orang lain. Kita makmum pada B, sementara B ini makmum masih A, dengan kayak kereta api ini nanti. Makmum. Jadi makmum itu imam tidak boleh merangkap dua jabatan. Yang namanya imam itu wa fi sya'nil imam istiqlal, wa fi sya'nil imam istiqlal. Imam itu
apa namanya, kekhalayaan, kenormalan imam. Namanya imam itu harus sendiri, berdiri sendiri, nanti menanggung jamaahnya kalau ada kekurangan dan macam-macam dan lain sebagainya. Masa akan imam ini terus kita menanggung jamaah, kita ditanggung oleh imam yang lain. Ini tidak bisa berkumpul dua hal yang seperti itu. Kemudian ada dua orang ini, kita ada orang sholat dua, kita ragu-ragu, ini dua ini imam dan makmum yang mana? Nah, kita tidak boleh bermakmum kalau tidak ijtihad betul, yakin mana yang jadi imam. Tapi kalau kita berijtihad pada ternyata betul, kita tidak usah mengulang. Tapi ketika kita bermodal ternyata nanti B, ya ini kenyataannya nanti harus diulang karena tidak jelas. Jadi imam yang kita makmumi tidak boleh menjadi makmum pada orang yang lain. Wala ummiyan, dan imam yang kita makmumi itu tidak boleh bodoh. Artinya bacaannya juga tidak bagus, tidak mengerti hukum-hukum Islam dan sebagainya. Harus dikeraskan bacanya. Beda kalau ada imam tidak mau mengeraskan suaranya. Kan mengeraskan suara itu hukumnya cuma sunnah aja, sunnah apa yang sunat hayat. Misalnya ada imam maghrib agak dipelankan, boleh itu sah, tapi nanti harus kita uji ketika di luar sholat bacanya gimana. Kan disuruh baca Fatihah Bismillah, coba baca Bismillah, tidak jelas, maka harus diulang sholatnya. Ternyata dia dipelankannya bukan karena dia tahu, karena apa namanya dikeraskan itu cuma hukumnya sunat hayat, tapi dia memang ummian, bodoh. Jadi imam itu harus pilihan, bacaannya yang bagus, yang super. Jadi kalau ada dua orang, satunya alim, satunya bacaannya bagus, diutamakan yang bacanya bagus. Nah, salat bacaannya, yang alim di belakangnya. Maka ketika imam sholat itu ya bacaannya. Kemudian yang selanjutnya, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Makmum tidak boleh dalam tempat, tidak boleh ngajoni imami, tidak boleh apa boleh ngarepi. Iya, ngarepi lah pokoknya untuk nyalip. Nah, tempatnya tidak boleh. Terus hitungannya gimana nyalip itu? Kalau ketika berdiri, maka yang dihitung tungkaknya. Jadi bukan jari-jari depan, karena ada orang itu yang sikile dawa. Ketika yang belakang ini ada di belakangnya, sikile panjang menyalip depan tidak masalah, yang penting tungkaknya. Kecuali orang yang berjalannya bertumpuan pada jari depan, maka ini jari depan yang dijadikan pegangan, yang dibuat tumpuan jalan. Kalau orang yang umum kan tungkaknya ini, jadi tungkaknya ada di belakang sedikit daripada imam. Kemudian ketika duduk, maka yang dijadikan ukuran adalah al-yaihi. Al-yaihi ini kedua bokong. Duduk. Walaupun orangnya besar misalnya, ketika bokongnya ini di belakang bokong imam, tapi karena besar perutnya menyalip imam tidak apa-apa kalau perut nyalip. Yang penting bokongnya ini ya, patokannya bokong. Kemudian ketika orang itu tidur mutaji ke kanan, ya tidak bisa berdiri ke kanan, maka yang dibuat pada jambi, lambungnya. Kemudian ketika orang itu tidur apa namanya terlentang rumah, boleh kita bermakmum pada orang yang tidur rumah itu boleh, walaupun kita bisa berdiri. Mungkin itu guru kita alim, tetap jadi imam boleh. Patokannya adalah sirahnya, kepalanya. Jadi kita di belakangnya, jangan di lurus perutnya, berarti kita di depannya. Jadi tidak boleh menyalip atau apa mendahului tempatnya di depan imam. Kemudian yang nomor 6, syaratnya jamaah kita menjadi makmum itu sah. Wa ayya'lama intiqamati imami. Kita tahu apa namanya gerakan imamnya bergerak tahu. Dengan memang kita melihat sendiri imam, kemudian atau kita melihat barisan yang di depannya. Mungkin barisannya ada 50 baris, kita kan tidak mungkin melihat imam. Jadi kita melihat baris kita di depan kita itu sama berarti dengan melihat imam, karena imam ini soft melihat depannya, yang depan sendiri melihat imam. Atau kita mendengar suaranya,
mendengar suaranya, atau suara mubalek. Kalau dulu, tapi sekarang tidak azan, sekarang sudah ada speaker, nggak perlu mubalek. Itu orang yang mengulang suaranya imam. Nanti biasanya ada di pintu-pintu masjid, jamaahnya banyak tidak dengar, imamnya sudah sepuh misalnya, enggak, suaranya tidak begitu keras, Allahu Akbar, nah, di pintunya diulangi Allahu Akbar. Nah itu namanya mubalek, boleh dengan itu. Walaupun mubalek ini tidak ikut salat, walaupun mubalek ini orang fasik, boleh. Nah, karena kita tidak makmum pada orang itu, banyak orang itu memberi isyarat, imamnya sudah takbir, imamnya sudah bergerak dan sebagainya. Boleh. Kemudian yang ketujuh, wa ayyastami'a fi masjidin. Orang itu harus kumpul di dalam masjid. Jadi kalau di dalam masjid ini boleh agak jauh, tapi kalau di luar masjid harus dekat. Kalau dua orang ya di sebelah kanannya agak belakang. Tapi kalau di masjid ini longgar. Misalnya imamnya di imaman, makmumnya di belakang, ini boleh. Walaupun sendirian, tapi nggak jelek, pemandangannya tidak indah. Ya. Di antara imam dan makmum di masjid itu boleh tidak dekat. Au fi thalathimati dhira'in, atau di dalam 300 dhira', takriban kira-kiranya, radius jarak 300 dhira'. Kalau satu dhira' itu lengan ya, mulai sikut sampai ujung ini namanya dhira'. Ini 48 cm kalau dhira' mu'tadil Indonesia. Kalau kita buatkan 50 lah, berarti 300 dhira' itu 150 meter. Ini dihitung dari pinggir masjid, bukan dari imamnya. Imam pinggir masjid sama orang yang makmum ini 150 meter masih boleh. Mas tidak ada, depannya tidak ada itu. Kalau depannya ada, boleh sampai 1000 sof ya boleh. Yang dihitung itu tidak ada orang, jarak antara imam dan makmum itu masih boleh. Nah, karena imam masjid itu dibina memang untuk beribadah. Kemudian yang nomor 8, wa ayan yang kudwata awil jamaatan. Makmum ini kita berniat menjadi makmuman atau muqtadiyan atau diumumkan jamaatan. Jadi kalau kita berniat sholli fardhu jamaatan boleh, makmum boleh jamaatan, imam juga boleh jamaatan. Jadi jamaatan itu boleh sebagai imam, boleh juga sebagai makmum. Tapi yang enak itu yang biasa itu kalau imam ya imaman, kalau makmum juga makmum. Tapi kalau ada orang yang lain itu kita ngerti kalau itu benar. Sholli fardhu muqtadiyan boleh, sholli fardhu jamaatan juga boleh. Yang tahu kita. Kemudian wa ayat yang nomor 10, nomor 9, wa ayat wa faqan nadmu sholatihima. Sholatnya, bangunan sholatnya sama antara makmum dan imam. Yang kemarin sudah ditanyakan itu, kita makmum pada orang sholat sunat boleh atau tidak? Boleh, karena bangunan sholatnya sama, rukuknya sama, itidalnya sama, walaupun jumlahnya tidak sama, walaupun hukum sholatnya juga tidak sama. Nah yang tidak boleh itu kita bermakmum pada orang yang bangunan sholatnya tidak sama, nadhum sholatnya, tanbimu sholatnya tidak sama. Seperti kita bermakmum kepada orang yang sholat gerhana, tidak sama. Karena apa? Kalau gerhana itu setiap rakaat ada 2 rukuk, 2 berdiri. Itidal itu dianggap yang kedua, terus berdiri lagi baca Fatihah lagi. Maka itu tidak boleh. Kita sholat duhur makmum pada orang sholat jenazah juga tidak boleh. Nah, karena sangat tidak sah. Kemudian yang nomor 10, wa al la yukhalifa fi sunnatin fahishatil mukhalafat. Setiap yang dilakukan imam, kita sebagai makmum wajib mengikuti. Walaupun imamnya misalnya lupa, kemudian sujud sahwi, padahal kita tidak lupa, kita wajib mengikuti imam karena kita adalah sebagai makmum. Imamnya sujud tilawah, membaca surat Al-Alaq, terus sujud kok tarik terus sujud, maka kita harus ikut juga. Karena kalau tidak ikut jelek, kelihatan jadi makmum ya harus ikut. Terkecuali sunnah itu sunnah-sunnah yang tidak jelek bila kita tidak mengikutinya. Jadi disebutkan di sana, amma sunnah itu adalah tilatah khusu al-mukhalafatu fiha kajasabil istirahat.
Duduk istirahat itu duduk yang setiap mau berdiri ini ada duduk namanya duduk istirahat. Yang walaupun dalam Nabi dulu itu melaksanakan itu sudah agak sepuh karena itu butuh istirahat, makna istirahat. Itu boleh kita tidak mengikutinya karena itu bukan termasuk sunnah yang apabila kita beda dengan imam termasuk jelek, tidak seperti itu. Duduk kita terus pelan-pelan, imam nanti terus berdiri. Dulunya sebentar sekali duduk istirahat. Selain duduk setelah 2 rakaat yang tahiyat awal itu boleh. Kecuali kita makmumnya di awal ketika imam duduk istirahat, ya kita harus ikut. Kita pas masbuk ketika kita awal sholli fardhu maghrib Allahu akbar, imam itu pas duduk istirahat ya kita wajib ikut karena kita ibtidah. Kecuali kalau yang sudah berjalan itu nomor 10. Kemudian yang terakhir nomor 11 wa ayyutabi'an, kita harus selalu mengikuti imam dan tidak boleh menyalip dalam rukun fi'li. Yang pertama yang fatal sekali adalah ketika takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram bareng saja dengan imam kita batal sudah. Maka setelah imam takbiratul ihram selesai Allahu akbar baru kita Allah subhanahu. Kemudian kalau rukun fi'li yang lain kita tidak boleh menyelisihinya dalam hitungan lebih dari 2 rukun fi'liyah, baik itu nyalip ataupun membelakangi mendahului ataupun ngereni, itu tidak boleh lebih dari 2 rukun fi'li. Kalau lebih itu juga bisa berbahaya kepada keabsahan sholat, bisa membatalkan sholat. Yang batal di sini bukan jamaahnya, jadi ketika dikatakan batal itu sholatnya. Jadi itu yang saya dulu berpikir, oh berarti batal jamaahnya berarti bernilai sholat sendirian. Tidak, sholatnya tidak sah. Ini berat. Ya seperti tadi beberapa persyaratan untuk menjadi makmum. Asalkan kita sebagai makmum tidak tahu batalnya imam, maka sholat kita sudah menjadi absah. Demikian, mungkin ada yang kurang jelas atau sampun jelas? Enggak. Dan jadi yang bermanfaat barokah. Al-Fatihah.